guys, I'm Farid and welcome back to my YouTube channel. Dan teman-teman, hari ini saya tidak sendirian. Di samping saya sudah hadir narasumber yang begitu sangat luar biasa nih bagi saya dan mungkin juga bagi masyarakat Riau tentunya. Dan dia itu nggak asing lagi, dia adalah Kak Switri. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Nah Kak, ingat nggak sih dulu pertama kita jumpa itu di mana? Ingat dong. Ingat dong. Berkesan soalnya. Kenapa gitu Kak? Ya kita kan waktu itu pergi liburan Iya. bareng kan. Iya di Padang gitu kan? Pas apa? Tempe. TMP, Tunas Muda Pelalawan. Iya Ya. benar. Kita ke Pulau. Keputusan. Iya. Di situ pertama kali ketemu sama Ait. Dan alhamdulillah sekarang ketemu lagi. Ternyata sudah menjadi YouTuber. Masih on process Kak, masih on process. Nggak apa-apa, karena sesuatu yang berproses dari nol itu dia akan lebih siap untuk menjadi sukses. Iya, amin semoga. Amin. Nah Kak, jadi sekarang kesibukannya apa sih Kak? Kesibukan Mm-mm. biasa, ngurus anak. Mm-mm. Yang kedua, alhamdulillah sekarang menjadi diamanahkan kembali untuk ke periode yang kedua sebagai anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Siak Pelalawan. Nah, berarti ini adalah periode kedua kakak untuk Dapil Siak dan Pelalawan di DPRD Provinsi Riau. Alasan kakak itu untuk pengen terjun ke dunia politik itu apa sih kak? Alasannya? Iya. Sebenarnya awalnya itu bukan ada alasan. Jadi Waktu itu, boleh cerita sedikit? boleh dong. Biar teman-teman nonton nih tahu tentang kakak gitu. Nah, kebetulan waktu itu tahun 2010 Ya. itu awal mula saya ikut dalam Partai Golkar Kabupaten Pelalawan dan dipercaya sebagai Ketua KPPG Pelalawan. KPPG itu adalah Persatuan Perempuan Partai Golkar. Nah, di situ kita mulai bersosialisasi tentang Golkar kepada perempuan-perempuan di Pelalawan. Dan alhamdulillah sekarang itu adalah batu loncatan pertama. Nah, pada tahun 2014 ya. Ya. Nah, ikut dalam presentasi pileg dan alhamdulillah dipercaya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau untuk periode pertama. Waktu itu alhamdulillah kita dari Partai Golkar itu adalah suara terbanyak Oke. untuk Provinsi Riau. Golkar ya kak. Golkar. Nah, setelah itu di Partai Golkar Provinsi Riau dipercaya menjadi wakil bendahara. Nah, sekarang adalah menjadi koordinator untuk Kabupaten Pelalawan Siak. Oke. Nah, berarti dari tahun 2014 sampai tahun 2019 terakhir, nah kakak mencalonkan diri lagi Iya. dan sekarang di periode kedua. Nah, berarti apa sih kak alasan utama kakak untuk lanjut lagi di periode kedua ini? Karena kan gini, pada periode pertama itu di DPRD Provinsi Riau Ya. kita kan sebagai wakil rakyat. Iya benar. Sebagai wakil rakyat itu kakak jadi di dapil dari Dapil Siak Pelalawan itu ada keasikan sendiri. Oke. Asiknya kenapa? Karena misalnya nih kita punya misalnya usulan, Iya. kita punya usulan yang dari aspirasi masyarakat, baik itu dari Pelalawan ataupun Siak, terus kita usulkan dan ternyata itu terrealisasi, alhamdulillah itu tuh, jadi kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi ya intinya ya kita ingin apa sih yang bisa kita bantu dengan jabatan kita sekarang, kita ingin membantu masyarakat
apa yang bisa kita berikan. Nah begitu misalnya itu terrealisasi, aduh, alhamdulillah banget, puas banget. Puas ya Kak. Nah teman-teman, berarti Kak Switri ini dia memiliki alasan untuk menjadi wakil rakyat itu karena ada rasa kepuasan membantu sesama, membantu Ya. masyarakat, dan itu membuat Kak nyaman di periode pertama, akhirnya melanjutkan lagi di periode kedua ini. Nah Kak, sedikit cerita nih, kalau Kakak ingin bercerita di kanal YouTube Ayit ini, apa sih Kak momen yang tidak akan pernah Kakak lupakan selama menjabat sebagai DPRD Provinsi Riau? Momennya nih yang jelek apa yang bagus? Boleh dua-duanya. Sepertinya dua-duanya aja Kak. Dua-duanya ya? Iya. Ini agak memalukan sedikit. Memalukan kenapa? Karena ini kalau bagi saya kan, bagi orang banyak mungkin tidak akan mau ceritakan, tapi ini Iya. bagi saya kenapa mau share? Iya. Karena sesuatu yang tidak kita ketahui, tapi kalau kita belajar itu pasti bisa. Nah, pada periode pertama itu waktu baru jadi anggota dewan nih, Iya. kan kita dengan di partai, kan kakak ini bukan orang partai sebenarnya, Iya. ya kan? Bukan dari yang bawah banget gitu, bukan dari yang anggota apa segala macam, tapi langsung jadi ketua KPPG, terus udah gitu langsung duduk menjadi anggota dewan. Itu jadi kayaknya kan kakak ininya backgroundnya usaha, Iya. ya kan, bisnis. Nah, tapi pas diletakkan dengan di lembaga DPRD provinsi itu ternyata sangat Bertolak belakang gitu. bertolak belakang sekali. Karena kalau di bisnis kan ini kita lakuin sendiri, Iya. kita bosnya sendiri, Benar. kita mau lakuin apa mau kita bisa, gitu kan. Tapi kalau di lembaga itu kita harus mengusulkan dulu, memperjuangkannya, nggak bisa yang sekedip mata jadi gitu Iya, kan. benar. Harus menunggu dulu semua tahapan-tahapannya. Kita nggak bisa menggesa gitu. Nah, tapi situ tau nggak, kalau awal-awalnya tuh saking shocknya tuh saya Iya. nangis loh. Nah, Pernah nangis? pernah stres sendiri gitu. Karena stresnya tuh dengan lingkungan yang baru, yang kita tidak kenal sama sekali, tapi kita berbaur di sana, terus kita bersosialisasi, kita memperjuangkan kepentingan kita di antara dengan kepentingan teman-teman yang lain, Iya, gitu benar. kan. Terus memperjuangkan, dan satu hal itu di situ diajarkan kita sabar. Kita harus sabar, kita harus yakin nih, bilang pokoknya kalau kita belajar, kita mau bertanya, insya Allah bisa. Benar. Dan alhamdulillah diamanahkan kembali di periode kedua. Dan sekarang periode kedua itu ya kita udah tahu kan, kita sudah banyak belajar, Iya. kita sudah banyak pengalaman bagaimana untuk ya mengusulkan dari aspirasi masyarakat tadi, dan juga untuk memperjuangkan di lembaga. Jadi nggak serta-merta kita harus aku harus ini, aku mau ini, Iya, benar. mau sekarang juga, nggak bisa nggak bisa. Ada proses yang harus dilalui. Ada proses. Jadi kalau misalnya seperti Ayat nih contohnya Iya. nih, Ayat dari yang baru-baru misalnya jadi YouTuber dari nol, terus viewersnya sedikit atau Bener. subscribernya sedikit, Iya. nggak masalah. Lambat laut itu pasti akan naik. Iya. Gitu. Asal konsisten. Benar. Gitu. Nah, berarti yang hal bisa dikatakan buruk yang kakak alami itu mungkin karena tekanannya juga ya di sana yang kuat ya kan Kak, lingkungan yang berbeda dari sebelum kakak seorang pembisnis, terus sekarang terjun sebagai dunia politik mewakili aspirasi masyarakat dengan background yang berbeda, dengan tekanannya juga mungkin yang berbeda juga, akhirnya kakak menangis. But it's okay, itu adalah satu kekuatan untuk kakak sehingga kakak bisa dipercaya lagi loh gitu untuk Iya. masyarakat yang kedua kalinya. Berarti kakak ini memang perempuan hebat dan juga
Kartini Pelalawan, karena menurut Pak Ahid sendiri yang perempuan itu yang mewakili Pelalawan itu cuma kakak sendiri ya di anggota DPRD Provinsi Riau. Iya. Wow, hebat sekali teman-teman. Hanya kakak sendiri Dari Pelalawan. dari Pelalawan. Kakak ini mengharapkan nih Iya. nanti ada regenerasi, jangan berhenti di kakak aja Iya. nih. Nanti kalau misalnya adik-adik atau perempuan yang maksudnya ada minat, sebenarnya bukan minat sih apanya, cuma kadang apa yang kita lakukan sekarang itu pasti akan mengarah pada satu Iya. muara gitu kan. Bener, Kak. Nah, seperti kakak nggak tahu nih bakalan jadi anggota DPRD, tapi ya kita lihat, kita fokus misalnya kakak kebetulan suka organisasi, Oke. suka ketemu banyak orang, Mm. dan suka misalnya, aduh kalau bisa bantu orang itu rasanya tuh puas banget gitu. Nah, dan alhamdulillah ini kan mentornya langsung ke ayah sendiri nih. Iya, benar. Nah, ke bapak sendiri. Nah, bapak ini dan orang tua, ibu, bapak itu sangat mensupport. Misalnya apapun yang kita lakukan selama positif itu